Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Karinsia dengan NIM 22052007 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Hari Setia Putra MSI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bisnis plan yang telah saya buat sebelumnya dengan judul Mango Sticky Rice. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan saya secara lebih lanjut, yaitu rencana bisnis saya kali ini adalah dengan memulai bisnis Mango Sticky Rice. Mango Sticky Rice adalah makanan penutup yang sangat populer di negara-negara Asia Tenggara dan telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia. Makanan penutup ini terbuat dari beras ketan dan juga santan, serta mangga yang matang. Bisnis ini akan berfokus pada penyediaan nasi ketan dan juga mangga yang sangat otentik dan berkualitas tinggi kepada para pelanggan. Bisnis Mango Sticky Rice merupakan bisnis makanan yang memiliki modal sedikit lebih banyak karena harga mangga dan juga ketan yang lebih mahal. Namun, hal ini tidak akan mempengaruhi harga jualnya yang dapat dijual dengan harga kantong para pelajar. Mangga di Indonesia sendiri sangat banyak dan dapat ditemukan di mana saja. Walaupun mangga merupakan buah musiman, tetapi mangga di Indonesia selalu ada dan memiliki kualitas yang sangat bagus. Ketan merupakan salah satu hasil alam di Indonesia yang berlimpah juga, yang mana akan murah didapatkan tentunya produk lokal. Baiklah, saya akan masuk ke pendahuluan atau yang pertama yaitu ada latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha saya pada saat ini. Di zaman sekarang, tidak hanya es krim dan juga puding atau agar-agar bisa menjadi makanan penutup, tetapi campuran mangga yang manis dan juga tekstur ketan yang membuat ketan yang lembut serta terasa gurih, maka hal itu adalah perpaduan yang sempurna menurut saya, yang dan hal itu merupakan rasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Mango Sticky Rice merupakan bisnis makanan yang dapat dijual dengan harga yang terbilang murah karena akan dijual dengan berbagai ukuran. Hal ini akan membuat usaha ini mendapat berjalan lebih lancar hendaknya. Dijual dengan harga yang ramah di kantong masyarakat, maka masyarakat yang tidak mampu membelinya, sehingga bisnis tersebut menjadi sepi jika harga yang ditawarkan begitu mahal. Namun, dengan membuka bisnis kecil-kecilan, kita bisa membuat pelanggan mampu membelinya. Bisnis kecil-kecilan memiliki kontribusi yang besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bisnis kecil-kecilan juga dapat menjadi wadah bagi individu atau kelompok yang memiliki minat dan kreativitas untuk mengembangkan ide-ide bisnis mereka. Namun, meskipun memiliki banyak potensi, bisnis kecil-kecilan juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, persaingan yang sangat ketat, dan perubahan tren pasar yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dan manajemen yang baik untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan secara efektif dan juga efisien. Usaha yang saya jalankan merupakan sebuah usaha yang mungkin bisa menjadi peluang bagi setiap individu untuk masa yang akan datang. Saat ini saya mencoba menawarkan produk yang akan saya buat di lingkungan rumah dan lingkungan kampus, sesuai dengan gaya hidup anak muda yang senang dalam mencoba hal baru. Inovasi yang menjadikan campuran antara buah mangga dan juga ketan sebagai menu makanan penutup ini bisa menjadi pertimbangan. Dengan inovasi makanan yang cocok untuk masyarakat berdasarkan latar belakang di atas, maka saya membuat proposal pendirian usaha Mango Sticky Rice, yaitu saya juga memiliki visi, misi, dan tujuan usaha saya. Yang pertama, visi.
Visi saya yaitu menjadikan mango sticky rice sebagai salah satu makanan penutup yang mengutamakan rasa dan harga yang terjangkau kepada para pelanggan. Di sini saya juga memiliki beberapa misi. Yang pertama yaitu usaha mango sticky rice ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, terutama untuk mereka yang kesulitan mencari pekerjaan formal, yang mana pekerjaan ini juga bisa menjadi pekerjaan sampingan. Yang kedua, dalam usaha mango sticky rice ini akan menjadi ruang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk mango sticky rice yang berbeda dan unik. Yang ketiga yaitu dalam berjualan mango sticky rice ini dapat disediakan varian mango sticky rice yang disajikan dengan berbagai tambahan topping yang akan menambah sensasi nikmat dalam menikmati hidangan penutup. Yang keempat, menyajikan mango sticky rice yang berbeda dan unik. Usaha mango sticky rice ini dapat memberikan pengalaman kuliner yang berbeda bagi para konsumen. Nah, yang kelima, dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk mango sticky rice yang berbeda dan unik, usaha mango sticky rice ini dapat meningkatkan daya saing bisnis di pasar yang semakin kompetitif. Nah, adapun tujuan usaha, yaitu yang pertama, usaha jual mango sticky rice ini bertujuan untuk menyediakan produk mango sticky rice yang berkualitas, yang berasal dari buah mangga yang segar dan manis, serta beras ketan yang gurih dan lembut sehingga dapat memberikan nilai tambah dan kepuasan bagi para konsumen. Yang kedua, usaha jual mango sticky rice ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, mulai dari kesopanan dalam berbicara hingga kecepatan dalam melayani. Yang ketiga, dalam usaha jual mango sticky rice ini, menjaga kebersihan dan keamanan makanan merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa produk mango sticky rice yang dijual aman untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir yaitu usaha jual yang keempat, usaha jual mango sticky rice ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi dan keunikan produk mango yang dijual sehingga dapat memberikan ciri khas tersendiri bagi usaha tersebut. Yang terakhir, usaha mango sticky rice ini juga dapat mempromosikan pentingnya makanan sehat begitu bagi tubuh dengan menyediakan varian mango sticky rice yang terbuat dari bahan yang sehat dan juga bergizi. Yang ketiga ada analisis SWOT dan strategi perusahaan. Untuk analisis SWOT-nya ya, SWOT itu ada yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, pada bisnis plan saya ini ada kekuatannya itu yang pertama produk yang terjangkau, varian produk yang beragam, fleksibilitas dalam pengembangan produk, bisnis yang mudah dimulai, dan potensi pasar yang sangat besar. Kelemahan pada bisnis plan saya ini yaitu keterbatasan skala produksi, keterbatasan lokasi usaha, keterbatasan modal untuk pengembangan, dan juga ketergantungan pada bahan baku. Untuk opportunities atau peluang pada bisnis plan saya ini yaitu potensi pengembangan pasar, perubahan gaya hidup bagi masyarakat, dan juga penambahan varian produk. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman pada bisnis plan saya ini yaitu persaingan dengan bisnis jenis dan juga perubahan harga pada bahan baku. Selanjutnya yaitu ada strategi perusahaan. Strategi perusahaan bisnis plan yang saya buat ini yaitu ada yang pertama online, yaitu melalui pemasangan iklan di website dan juga sosial media seperti Instagram dan juga Facebook. Dan saya juga bisa menjualnya dengan menggunakan aplikasi online lainnya yaitu seperti Gojek gitu, dan offline yaitu dengan menyebarkan brosur, pamflet, dan spanduk yang dipasang di beberapa tempat strategis seperti di sekitaran area kampus. Nah, deskripsi usaha dari bisnis plan saya ini dapat saya jelaskan yaitu usaha ini bergerak dalam bidang kuliner. Produk yang saya jual yaitu berupa makanan yang terbuat dari bahan yang tidak asing lagi, yaitu buah mangga yang segar serta ketan yang dimasak dengan lembut serta gurih. Sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa dari mango sticky rice produk saya ini.
Jenis produk atau barang atau jasa. Jenis produk yang ada pada Mango Sticky Rice itu dapat terdiri dari Mango Sticky Rice atau juga Mango Sticky Rice with Coconut Ice Cream, dan yang terakhir ada jenis Mango Green Sticky Rice. Kegunaan, keunggulan, serta keunikan atau inovasi produk pada bisnis plan saya ini, saya akan menjelaskannya dari mulai kegunaan. Kegunaan bisnis plan saya ini yaitu yang pertama sumber energi. Beras ketan yang merupakan bahan dasar dari Mango Sticky Rice mengandung karbohidrat yang kompleks yang dapat memberikan energi yang berkelanjutan bagi tubuh. Yang kedua itu ada sumber serat. Mangga yang digunakan sebagai bahan tambahan pada Mango Sticky Rice mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan dapat membantu mengurangi risiko beberapa penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan juga obesitas. Dan yang ketiga yaitu sumber antioksidan. Mangga yang mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk mengurangi risiko beberapa penyakit seperti kanker dan juga penyakit jantung. Dan yang terakhir yaitu ada sumber vitamin dan mineral. Mangga dan santan yang juga digunakan dalam pembuatan Mango Sticky Rice kaya akan vitamin dan mineral yang penting bagi kesehatan tubuh seperti vitamin C, vitamin A, zat besi, dan juga kalium. Selanjutnya itu ada keunggulannya. Keunggulan dari usaha saya itu modal awal yang relatif kecil, potensi pasar yang besar, fleksibilitas dalam harga jual, beragam variasi rasa dan topping, mudah diolah dan disajikan, bisa dijual di berbagai tempat. Dan yang selanjutnya ada keunikan atau inovasi produk. Ciri khas dari produk ini yaitu saya membuat makanan dengan berbahan utama mangga dan juga ketan dengan berbagai variasi menu, dan saya kembangkan sehingga makanan yang saya sajikan beraneka ragam. Dalam bisnis plan saya menggunakan lokasi usaha Mango Sticky Rice ini akan saya bangun terletak di Pasar Siteba, Nanggalo. Waktu atau jadwal kegiatan usaha saya ini saya buat waktu yang operasional dimulai yaitu pada pukul 10 sampai 22.00 WIB pada hari kerja, yaitu tepatnya pada Senin sampai Jumat, dan pukul 13.00 sampai 00.00 WIB pada hari Sabtu. Dan dampak usaha terhadap lingkungan dan dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak usaha yang saya buat ini terhadap lingkungan saya yaitu yang pertama ada ekonomi. Usaha jual Mango Sticky Rice kecil-kecilan yang menggunakan bahan baku lokal dapat meningkatkan konsumsi lokal dan mendukung perekonomian. Yang kedua, sosial. Usaha jual Mango Sticky Rice kecil-kecilan ini dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga ada budaya. Usaha jual Mango Sticky kecil-kecilan ini dapat membantu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kuliner lokal. Yang keempat ada lingkungan alam. Usaha jual Mango Sticky Rice kecil-kecilan juga memproduksi limbah seperti sampah organik, kemasan, dan juga limbah cair. Yang ketujuh itu ada risiko bisnis dan pengelolaannya. Yang pertama ada risiko bisnis. Risiko bisnis ini dapat terjadi dalam menjalankan bisnis saya ini, yaitu yang pertama ada penurunan daya beli masyarakat, yang kedua ada kerusakan peralatan yang tidak sering digunakan, dan yang ketiga ada munculnya pesaing baru yang akan membuat konsumen beralih ke tempat yang baru. Ada pengelolaan risiko. Cara pengelolaan atau cara mengatasi risiko ini yaitu ada selalu melakukan evaluasi produk secara berkala, selalu membuat inovasi produk dan melakukan perbaikan kualitas, dan yang terakhir ada membuat hal-hal baru pada produk. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Yang pertama yaitu ada target konsumen. Mango Sticky Rice mempunyai target pemasaran yang cukup luas dikarenakan
bukan hanya berfokus pada anak muda saja, tetapi juga semua kalangan usia, karena hal ini akan membantu saya menentukan strategi pemasaran yang tepat, sehingga bisnis saya juga bisa berkembang pesat. Yang kedua ada wilayah pemasaran. Usaha ini akan saya pasarkan di lokasi usaha Manggos di Kiras yang terletak di Pasar Teba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, dan juga kami lebih fokus secara online seperti dengan pemesanan lewat WhatsApp, GoFood, ShopeeFood, dan jasa makanan online lainnya selama wilayah masih bisa dijangkau. Yang ketiga yaitu situasi pesaing. Persaingan pemasaran mango sticky rice ini bisa dibilang relatif ketat karena di daerah perkotaan yang padat penduduk, pasar mango sticky rice kecil-kecilan dapat sangat kompetitif karena ada beberapa toko makanan dan juga restoran atau kafe yang menawarkan produk yang sama. Bisnis mango sticky rice kecil-kecilan harus mampu membedakan diri dari pesaing dengan menawarkan variasi rasa dan kualitasnya yang lebih baik atau dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir ada jumlah dan harga produk. Jumlah produk mango sticky rice ini yaitu 2 kilogram mangga serta 2 kilogram ketan. Untuk harga satu unit produk tentunya saya sangat mempertimbangkan kantong masyarakat pada umumnya, sehingga saya menetapkan harga yang berbeda tergantung varian yang dipilih. Saya memutuskan menjual dari harga 20.000 sampai 25.000. Rencana produksi. Dalam rencana produksi ini saya akan menjelaskan itu ada yang pertama bahan baku. Bahan baku untuk mango sticky rice ini ada yang pertama mangga, ketan, santan, bumbu ice cream rasa kelapa, garam, dan juga susu cair. Yang kedua, ada alat dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan mango sticky rice. Yang pertama yaitu ada periuk, wadah plastik, kompor, piring, pisau, telenan, spatula, kulkas, mixer, kertas nasi, sendok makan, galon air, tisu, kantong plastik, dan juga styrofoam. Yang ketiga ada proses produksinya. Nah, saya di sini akan menjelaskan proses produksi dari mango sticky rice. Yang pertama-tama, siapkan mangga, lalu dikupas dan dipotong-potong, bersihkan beras ketan, lalu masak menggunakan periuk, campurkan ketan dengan santan dan masukkan sedikit garam ke dalamnya. Untuk uh, green sticky rice atau ketan yang berwarna hijau, masak dengan campuran dari cairan daun pandan, lalu masak secara terpisah dengan beras ketan yang berwarna putih. Coconut ice cream dapat dibuat dari bubuk ice cream yang rasa kelapa, yang mana bubuk ice cream tersebut dicampur dengan susu cair dan dimixer beberapa menit sampai tercampur rata semuanya dengan menggunakan mixer, lalu didiamkan di dalam freezer atau kulkas dalam beberapa jam. Untuk pembuatan mango sticky rice yang original, itu dapat disiapkan satu mangga, kupas dan dipotong-potong, masukkan 4 potong mangga ke dalam styrofoam yang sudah beralaskan potongan kertas nasi, serta masukkan 1 sendok ketan yang sudah masak, berikan 1 sendok, lalu tutup, mango sticky rice yang disajikan. Yang kedua itu ada menu mango green sticky rice. Siapkan 1 mangga, kupas dan dipotong-potong, masukkan 4 potong mangga ke dalam styrofoam yang sudah beralaskan potongan kertas nasi, serta masukkan 1 sendok ketan yang berwarna hijau tadi yang sudah dimasak, berikan 1 sendok lalu tutup, mango sticky rice siap disajikan. Yang ketiga ada menu mango sticky rice with coconut ice cream. Itu bisa dimulai dengan siapkan 1 mangga, kupas dan dipotong-potong, masukkan 4 potong mangga ke dalam styrofoam yang sudah beralaskan potongan kertas, serta masukkan 1 sendok ketan yang sudah dimasak, tambah topping coconut ice cream atau es krim rasa kelapa di sampingnya. Tambahkan 1 buah sendok lalu ditutup, mango sticky rice with coconut ice cream siap disajikan. Yang terakhir ada kapasitas produksi. Dalam merintis usaha ini, saya telah menentukan target produksi dengan pertimbangan mengelola usaha mango sticky rice ini, yaitu semua kalangan pada umumnya. Sehingga saya menetapkan kapasitas produksi kami sebesar 30 items per hari atau 60 items per minggu, karena saya hanya membuka pada
buka pada 6 hari, yaitu hari Senin sampai Jumat pada pukul 10 sampai 2.00 PM, serta pada hari Sabtu saya buka dari pukul 13.00 sampai 00.00 PM. Jadi kurang lebih produksi saya selama 1 bulan yaitu sekitar 900 item. Di sini ada rencana manajemen bentuk usaha. Adapun bentuk usaha ini adalah bentuk usaha individu karena usahanya bisa dibilang mudah sehingga usaha ini dapat berjalan dengan lancar. Ada profil pengusul, nama lengkap Indonesia, jenis kelamin perempuan, BP atau NIM BP 2022, dengan NIM 2205-2027. Tempat tanggal lahir tanggal kerinci 12 Juni 2004, alamat Jalan Cendrawasih nomor 4 3 5 daerah Sepeda. Pendidikan terakhir SMA semester 2, jurusan atau prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan masuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama itu ada bahan baku. Bahan bakunya itu ada mangga, jumlah mangga 2 kg, harga per gram 3.500, harga per kilogram 35.000. Nah, yang kedua ada ketan, jumlahnya 2 kg, harga per gramnya 3.000, harga per kilonya 30.000. Ada santan, jumlahnya yaitu 1 kg, harga per gramnya 1.000, harga per kilogramnya 10.000. Bahan itu ada garam, jumlahnya ada 500 gram, harga per gram 500, harga per kilogramnya 2.500. Bubuk es krim 2 kotak, harga per kotaknya itu ada 37.000 per kotak, dan harga dalam 2 kotaknya yaitu 74.000. Nah, untuk harga-harga peralatan dan perlengkapan untuk membuat mango sticky rice, yang pertama ada wajan, jumlahnya 1 unit, harga per unitnya 100.000, total harganya 100.000. Styrofoam 30, jumlahnya yaitu 30 unit, harga per unit 2.000, total harga ada 60.000. Sampai ke kantong plastik 3 buah, harganya per kantong plastiknya yaitu 5.000, dan jumlah dari 3 buah kantong plastik 15.000. Jadi seluruhnya jumlah totalnya untuk biaya bahan baku ada berjumlah 221.500, dan biaya peralatan dan perlengkapan itu ada 606.000, maka jumlahnya yaitu 827.500. Nah, itulah penjelasan dari bisnis plan saya. Sebagai kesimpulan, di sini mango sticky rice adalah makanan penutup, makanan penutup yang berasal dari Thailand dan sangat terkenal di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang enak dan sehat, yang terbuat dari bahan baku alami seperti beras ketan hingga mangga matang dan juga santan. Kegunaan dan manfaat kesehatan dari makanan penutup ini termasuk sumber energi, serat, antioksidan, serta vitamin dan juga mineral. Dengan memadukan bahan-bahan yang sehat, mango sticky rice dapat menjadi alternatif makanan penutup yang baik untuk dinikmati setelah makan. Dengan begitu, tidak hanya memuaskan rasa manis kita, tetapi juga memberikan manfaat nutrisi yang baik bagi tubuh kita. Oleh karena itu, perlu untuk menjadikan mango sticky rice ini sebagai alternatif makanan penutup yang sehat dan juga lezat. Baiklah, hanya sampai di situ presentasi dari tugas bisnis plan saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.